Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sahabat Kak Zeb, kalian semua harus dengar apa pernyataan daripada Romo Kiai Haji Syukron Ma'mun terkait nasab habaib atau habaib ini. Ya, silahkan disimak sampai selesai. Kalau ada Habib salah, kita tegur. Habib itu tidak maksum. Yang maksum itu Rasulullah. Itu supaya orang awam tahu Habib itu tidak maksum. Kalau ada Habib misalnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, saudara jangan selamatkan Habib ini, jangan dibiarkan. Tegurlah. Dan ini soal habaib ini, jangan karena satu oknum lalu pukul rata. Para habaib itu yang aulia itu banyak. Habib Soleh Tanggul, Habib Abdurrahman Kuitang, banyak yang saya kenal dari para aulia ini. Adapun ada oknum Habib yang satu misalnya kelihatan umpamanya minuman keras, ya dia cuma satu oknum aja. Mungkin dia belum sadar, belum ngaji. Nanti pada satu saat dia kembali kepada ajaran Islam yang benar. Jangan karena satu orang. Lah ini saya tunjukkan di sini, yang meletakkan manusia depan hukum itu sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, saya potong tangannya. Subhanallah, subhanallah. Inilah dalam satu negara, siapapun yang bersalah berlaku hukum yang berlaku. Kalau di Indonesia Habib bersalah, berlakulah hukum yang berlaku. Syukron Ma'mun bersalah, berlakulah hukum yang berlaku. Semua orang depan hukum itu sama. Ini Islam yang meletakkan untuk pilar menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi begitu teman-teman. Habaib itu tidak maksum, teman-teman. Semua orang juga tahu ya bahwa habaib itu tidak maksum. Yang maksum itu hanya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Gitu ya saudaraku. Nah, terkait oknum habaib yang tadi dikatakan oleh Romo Kiai Haji Syukron Ma'mun, bahwa jika ada oknum habaib, tegurlah oknumnya, bereskan oknumnya, jangan disamaratakan. Seperti ini teman-teman, ada sebuah pohon. Nah, pohon itu ranting-rantingnya ada yang jelek, jangan ditebang pohonnya, tapi dibereskanlah ranting-rantingnya. Seperti itu ya. Karena di habaib ini banyak aulia-aulia Allah, banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang yang alim, yang masyhur. Begitu. Jadi nggak usah disamaratakan, dipukul rata semuanya. Jangan begitu. Ya. Ini untuk orang-orang yang para pembenci habaib. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jangan dipukul rata bahwa habaib itu semuanya jelek. Habaib itu semuanya buruk. Habaib itu semuanya begini, begitu. Enggak. Itu oknum, bos. Ya, oknum. Dari jutaan habaib, oknumnya itu bisa saja 1000 atau 10.000. Itu oknumnya. Banyak. Di polisi juga seperti itu. Polisi banyak oknumnya, tapi banyak polisi yang baik. Dari sekian ratus ribu polisi, aparat atau anggota polisi, 1000 oknumnya yang berbuat keburukan, oknumnya saja yang dibereskan. Jangan institusinya yang dibereskan. Begitu ya. Jadi ini bab semua kan para mukimad ini. Jadi ke akar-akarnya. Padahal ulama-ulama terdahulu mengakui bahwa Ba'alawi ini adalah durriyatun min durriyati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari jalur Imam Ubaidillah. Nah,
rame-rame itu Imam Ubaidillah difiktifkan oleh Ki Imad dan gengnya, bahwa katanya tidak ada yang namanya Imam Ubaidillah putra Ahmad. Gak ada. Padahal ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama yang sekarang yang ahli nasab dunia menyohihkan tentang Sadah Ba'alawi ini dan mengisbat bahwa Ba'alawi adalah duriyah daripada Imam Ubaidillah yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Termasuk ulama-ulama lokal, ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia. Ada Gus Muafik. Syarat keilmuannya Gus Muafik bersambung kepada Imam Ubaidillah. Beliau sendiri loh yang bilang, ya, beliau sendiri yang bilang dalam ceramahnya. Kemudian siapa ulama-ulama sepuh dulu, ulama Kalimantan, siapa Ngurus Kumpul mengakui, bahkan beliau menjelaskan sejarah dan silsilahnya Imam Ubaidillah. Ini malah difiktifkan oleh orang-orang yang baru datang atau ulama-ulama atau kiai yang katanya kiai yang baru muncul saat ini. Gitu, ya. Jadi kita nggak usah menyamaratakan Ba'alawi karena ada oknumnya juga, bos. Ada oknumnya, ya. Tidak semuanya seperti itu. Begitu saudaraku, ya. Jadi untuk teman-teman Kak Zep harus paham semuanya. Jangan terbawa hoax, jangan terbawa isu yang didasari dengan kebencian oleh pihak Mukimad atau pihak Kiai Imad dan kawan-kawannya. Dan sedangkan ketika Kiai Imad menantang debat, siapapun dia dan tantang, tapi ketika diadakan acara diskusi, acara debat, debat terbuka malah mah, ya, beliau selalu tidak datang, tidak hadir. Begitu. Itu alasannya apa kira-kira? Ya, menurut saya alasannya karena ingin mempertahankan tesisnya yang diagung-agungkan oleh para mukimad itu. Padahal jika dipertemukan, yakin seyakin-yakinnya bahwa polemik nasab ini akan beres. Dan yakin seyakin-yakinnya Ki Imad bakal rungkad. Dan kenapa Ki Imad tidak mau hadir atau kabur terus dalam debat atau diskusi? Dia tahu bahwa dia sendiri akan rungkad, tesisnya akan rungkad. Seperti itu saudaraku, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.